silahkan boleh ilmi sasarangan sharing tentang perkembangan anak. Kajian tema masih ayeuna nyata peran orang tua dalam tumbuh kembang anak usia dini. Anu kantos ieu teh janten ilmu anu penting pisan kangge urang sadayana selaku ibu atau nabi atau selaku guru. Umat gitu urang sharing belajar bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ayeuna agung pisan barokahna. Komo ayeuna dinten Jumaah nya bunya. Batur ka pangaosan urang ogenan pangaosan. Kalau boleh dongi sasarangan tantos kegiatan ieu urang suhunkeun ka Allah ageun manfaatna, ageun barokahna, khususna kangge urang kusuping, khususna kangge anu kusuping oge mudah-mudahan kapayungna janten kabita puntennya da kirang kumaha aya wae lama namun mahnya da bukan seueur kaperyogian kayak antos panginten teu asa tiasa kempel. Jadi kita kayak orang-orang pilihan ya di antara berbagai macam orang tua. Alhamdulillah murah terpilih ku Allah dan akhirnya tiasa kempel buat ini janten terkini anu teh nyaporakannya nyanyiakan aktos katanya. Nah, salah seorang sang mugia dilimpahkan salamina kan junjungan urang sadayana kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atur nuhun ka Ibu Zaki, alhamdulillah dinten ieu tiasa nyerangan urang kangge kalabuh ini kangge sharing ka urang sadayana perkawis bagaimana mengasah rasa urang sebagai orang tuanya, agugah seorang sebagai orang tua. Pamedi ya kan aya terus nasa Ibu Zaki ada ya orang terkenal. Alhamdulillah panginten anu ayeuna suping teh kalasa sobat Nabi kampur di dieu Ibu Zaki. Alhamdulillah ayeuna janten kepala ogena ka sekolah di KAL Kang Anak Langit Menteri Yayasan Jatim. Ayeuna gaduh RA oge tempatna di Parigi di Budi Asih. Mau nyangegang cara gitu nya. Nyangegang asli nama kepala RA Al Ikhlas Cikampung nya. Alhamdulillah biasa da sering pagi masing tos bisa ka ditu ogena anggar hatena teh biasa mukon. Biasa mukon di alidaya itu udah biasa mukon sami ieu. Jalan rada sok pabulit bae. Penulis oke seueur ya nama pamedi jebreng teu syukur salasna make maca kasedan panginten ge labian pernah ibu ieu teh salasna kumaha dan lain sebagainya nya. Nah supados penasaran gitu. Atur nuhun ogena ka momomahna maka momomah anu dinten ieu biasa hadir urang kalabuh deui nyamannya. Nah supados teu yang kolong teh waktos urang kawitan kumaosan bismillah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna di masjid urang niatan iktikaf kayaknya nalaitul iktikaf di hadal masjid taqarruban ilallah. Ya, kalau ini urang mudah-mudahan sing aya bekal kangge urang ngadidik urang Karena waktu sekarang kaseplan seluas-luasna di pamarintah Ibu Zaki. Bila aya panasan biasa naros oke ya. Pamintu dari baris sakingan mangga. Baris surat mangga. Daya ieu teh. Bawa parbut ieu nya. Milih parbut biasa masuk parbut. Siap. Anu duluan. Foto sini tenang aja begitu. Saya cepat juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin.
hadirnya kita. Mangga. Ya Allah, tentu hadirnya kami di sini bukan kenapa. Maaf bersalah saya. Ya Allah, tentu hadirnya kami di sini bukan semata-mata karena keinginan kami. Semua ini karena undangan Engkau. Kami bisa berada di sini untuk menuntut ilmu bersama-sama. Dan kami menjadi orang Islam bukan karena datangnya Rasulullah, dikirimnya Rasulullah ke alam dunia ini, tetapi karena Engkau juga yang menjadikan kami orang Islam. Rasulullah sebagai wasilah yang akan selalu kita dambakan pertemuan dengannya, sehingga kita selalu harus mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, kepada baginda kita, kepada pujaan kita. Perkenalkan, nama saya Zaki Hoirul Nisa. Saya sebenarnya bukan dari psikologi ya, dan saya juga bukan, kalau dikatakan ahli parenting, bukan. Cuman saya berada di sini karena mungkin saya seseorang yang senang membaca. Jadi bagi saya itu membaca itu seperti kebutuhan. Jadi saya sering membaca, sehingga saya sekarang jadi penulis, kita tahu Bu Emma kita. Jadi kenapa ilmu itu Allah turunkan dengan seluas-luasnya? Karena Allah sudah membekali kita dengan otak yang sangat sempurna. Hari ini saya dipersilakan sama sahabat saya Bu Emma untuk mengisi parenting di sini. Kebetulan memang saya sering mengisi parenting hanya di yayasan saya sama orang tua. Kenapa? Karena parenting itu urusan guru, urusan kepala sekolah dengan orang tua. Ya. Jadi kalau di saya, orang tuanya sebulan sekali itu harus parenting. Jadi setiap bulan kita bertemu, kita bercerita, kita mencari titik temu pendidikan anak kita di mana. Seperti itu. Pas kemarin kemudian Bu Emma minta saya ngisi di sini, maka saya membawa materinya adalah menukar rasa sebagai orang tua. Dan ini sebenarnya materi dari PPA ya. Karena saya menjadi pengurus PPA di Kabupaten Pangandaran. PPA itu apa katanya? Ini adalah sebuah organisasi yang isinya, yang panjangannya dulu ya, panjangnya pola pertolongan Allah. Jadi di sini berkumpul orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan Allah. Sebenarnya kita semua butuh ya pertolongan Allah. Hanya orang-orang tertentu yang terpanggil untuk kemudian masuk dalam sebuah organisasi, ya salah satunya adalah PPA. Ini menemukan rasa sebagai orang tua. Nah, sebelum lanjut ke yang lain, kita lihat sebuah video ya. Dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis, hingga tak sempat lagi menyisakan
engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkoyak. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi, hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi, hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya, namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya. Ibu-ibu langsung dikasih video yang menyeramkan. Bunda sekalian, jadi kadang kita menjadi orang tua lupa bahwa itu bukan hanya untuk dunia, Bunda. Kenapa saya ingatkan dulu tentang akhirat? Karena kita sekarang menjadi orang tua itu akan kita bawa sampai akhir. Selama ini kita terlalu asik menjadi seorang ibu, terlalu asik menjadi seorang istri si A, si B, dan itu membuat kita lupa bahwa kita, apapun yang kita lakukan itu akan kita bawa ke akhirat. Kita terlalu asik dengan kehidupan kita terlalu asik dengan imitasi aksesoris dari dunia. Suami kita, anak kita, itu merupakan aksesoris dunia, Bunda. Bukan punya kita, ya. Jadi yang benar-benar punya kita itu adalah diri kita sendiri. Makanya untuk menjadi seorang orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang paham kepada anak-anaknya, kita harus mempunyai apa? Mempunyai rasa. Selama ini kita mendidik anak kita itu tidak menggunakan rasa. Kata Bunda, perasaan saya sayang banget nih sama anak saya belikan semuanya. Sedangkan rasa itu bukan itu, ya. Makanya kenapa saya sekarang bukan ajarkan ya, kita istilahnya berbagi. Kita berbagi ilmu, yaitu tentang rasa. Karena itu yang sudah hilang dewasa ini dari hati kita sebagai orang tua. Kita terlalu asik, bahkan mungkin kita tidak menjalani hidup ini itu dengan tidak sadar. Tiba-tiba udah menikah, tiba-tiba punya anak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada rasa. Beda dengan saat Bunda beli seblak, ya, pilih kan, dipilih. Ini nggak suka yang ini. Terus di situ manis, pedas, level 3. Udah kebayang sama kita rasanya.
Karena kalau kita dari awal udah pakai rasa, ya seperti tadi kita pilih sebelum itu. Misalnya mama nggak suka pakai kerupuk, ada aja aku masukin kerupuk itu, enak nggak? Enggak, yakin nggak jadi dimakan, disingkirkan. Kenapa? Karena cita rasa. Nah, makanya kenapa sekarang kita sudah seusia ini ya, saya usia 44 tahun, jadi kayak mencari rasa lagi. Kita sering bertengkar sama pasangan. Kenapa? Karena di hidup kita itu udah kehilangan rasa. Rasa itu bukan hanya sakit, kena pisau, ya, bukan seperti itu. Nih, di sini ada ayat ya. Bunda, apakah menjadi orang tua adalah pilihan Anda? Ayo, pernah bertanya begitu enggak? Apakah menjadi orang tua itu pilihan Anda? Pernah? Saya bilang, aduh, saya mau nikah karena saya mau jadi orang tua. Ada nggak rasa seperti itu? Jadi sebenarnya kita jadi orang tua itu pilihan siapa? Ayo bersuara, bebas, nggak akan di ini. Kalau salah tuh nggak akan dimarahin, nggak akan berkurang ya ini. Ayo. Jadi kita jadi orang tua itu pilihan siapa? Mama balik jawab bisa lepas. Parah di diam aja ya. Jadi sebenarnya ya ada bawa terus tuh ayamnya. Jadi Bunda, kita menjadi orang tua adalah pilihan kita dan pilihan Allah. 20%-nya pilihan kita, 80%-nya pilihan Allah. Kenapa 20% pilihan kita? Karena kita menikah. Syaratnya jadi orang tua bagaimana? Harus menikah. Itu syarat jadi orang tua. Jadi itu kemauan kita kan? Ya, saya ingin menikah. Terus didukunglah 80% sama Allah, dikasih jodoh, menikahlah kita. Anehnya, saat kita mau menikah, kita itu pilih-pilih jodohnya, berarti pakai rasa. Tapi rasanya tidak diolah. Terus, Bunda, apakah setelah kita menikah, kita pasti jadi orang tua? Belum tentu. Jadi, walaupun kita sudah menikah, saat sama Allah tidak diberikan keturunan, kita tidak akan mendapatkan keturunan. Jadi bisa dipahami. Sekarang kita jadi orang tua itu 80% pilihan Allah. Kita cuma berapa katanya? 20%. Ibu, jadi Bunda nih, ini punya saya ya. Berarti 100% punya saya. Kemudian Bunda minjem dan minta, saya kasih. Enggak, paling saya kasihnya berapa persennya? 20%. Boleh dari uang sama Bunda? Boleh dari rusak sama Bunda? Jadi, kenapa? Tidak boleh dirusak
rusak dan tidak boleh dibuang? Punya orang, punya saya. Terus kenapa Bunda sekarang sombong banget punya 20% rusak punya Allah? Anak kita punya siapa? Allah. Punya kita bukan? Punya kita tapi cuma 20%. Selama ini bagaimana kita? Karena kita merasa jadi orang tua, maka kita merasa anak kita 100% punya kita. Coba ya Pak Ibasana, semua orang benar hidupnya. Disitulah hilang rasa, hilang bahwa kita ini seorang hamba. Kita ini yang dari tadi video yang pertama, kita ini hidup sendiri, ke kuburan pun sendiri. Emang anak Bunda mau ikut? Saya kita aja gak mau ya, misalnya orang tua kita meninggal terus ikut dikubur. Kan kalau mobil ini harus dibawa kemana-mana. Saya punya tangan ini milik siapa? Saya. 80% milik saya, 100%-nya milik Allah. Kenapa saya katakan 80%? Karena penempel di tubuh saya kan udah 100%. Terus pas meninggal saya bawa. Ya, itulah kita kehilangan rasa di sini. Kita kehilangan rasa bahwa kita itu hamba yang hanya dititipkan sama Allah, yaitu seorang anak. Jadi anak itu bukan punya kita, mak. Awas, jangan sembarangan nanti dicubit anaknya. Nah, selanjutnya ini ada kata, maaf adakah di antara Anda, di antara Bunda-bunda yang pernah kehilangan anaknya meninggal keguguran? Ada? Kalau ada, Bunda harus bahagia, sangat bahagia. Kenapa? Jadi kita kadang terlalu berburuk sangka ya sama Allah. Hamil, keguguran, Allah mementingnya orang menang hese. Hamil teh saya sampai udah ke dokter kemana-mana, keguguran. Atau anak kita lagi lucu-lucunya tiba-tiba meninggal, tertabrak misalnya ya, terus kita nyalahin siapa? Allah. Kita nggak tahu padahal kenapa Allah mengambil anak kita. Allah menyediakan istana untuk kita di akhirat. Syaratnya apa? Ridho. Namanya ridho, jangan ingat. Udah 2 tahun masih ditangisin, 3 tahun ditangisin terus, lihat baju kesukaannya, warna kesukaannya, nangis, ingat lagi, lihat makanan kesukaannya, nangis lagi. Itu istana yang Allah sediakan buat kita hilang lama-lama. Saat kita terus menangisi, copot pintunya. Kita masih gak ridho nih, masih nangisin, masih disebut-sebut, padahal udah berapa tahun hancur. Kenapa? Karena kita merasa jadi orang tua itu 100%. Seolah itu punya kita. Padahal bukan. Ya, bukan punya kita. Ngomong apa ya? Pertama, aku berterima kasih kepada guru-guru dan bapak kepala sekolah atas bimbingan dan motivasi. Terima kasih. Ayah berhalangan hadir karena ada kesibukan. Tapi
mungkin dia juga gak menyangka aku bakal berdiri di panggung ini. Kalau tahu, pasti dia datang. Justru kalau nggak hadir. Terus apa ya? Oh iya, aku ada di sini pastinya karena ayah. Nah, aku cerita tentang ayahku aja deh. Mumpung dia nggak ada, kakak sendiri nggak datang, jadi nggak bisa protes. Ayahku mungkin pribadi paling unik yang aku kenal. Kadang bikin bingung, sedikit urakan, dan yang pasti keras kepala. Suatu ketika aku pernah protes, ayah aku keras kepala jadi orang. Dia bilang, kalau nggak keras, ya bukan kepala namanya. Ya gitulah. Jalan hidup yang dia pilih adalah menjadi aktor di dunia seni. Walaupun cuma seorang figuran. Sebuah profesi yang cuma jadi pelengkap dalam sebuah adegan film. Figuran. Ayahku tidak pernah jadi peran. Semua dia jalani. Dari sebelum aku lahir sampai hari ini. Dia bilang, tidak ada peran yang kecil kecuali aktor yang kerdil. Tapi dalam hidupnya, peran yang paling dia sukai. Saya potong ya Bunda videonya, karena apa yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh kata-kata putri seseorangnya, yaitu aktor. Jadi tidak ada peran sekecil apapun dalam dunia ini. Kita aktris menjalani cerita yang dibuat oleh siapa? Oleh Allah. Kita itu aktris. Kenapa mereka yang di depan kaca bisa profesional, bisa 100% menjalankan perannya? Jawaban Bunda Lenta dibayar. Emang kita tidak dibayar? Kita dibayar lebih dari aktris-aktris itu, dari aktor-aktor itu. Allah memberikan semuanya. Tapi kenapa kita mengambil sedikit dari peran orang Tuhan? Kenapa saya katakan sedikit? Karena kadang kita merasa sempurna menjadi seorang ibu, menjadi seorang bunda, cukup dengan memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, memberikan uang saja. Kita lupa sama satu hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh anak kita. Apa coba? Kasih sayang. Apa lagi? Pendidikan Bunda. Kita pernah nggak berterima kasih kepada orang tua kita? Sudah disekolahkan, diberikan pendidikan terbaik, sampai setelah kita menikah, kita udah nggak butuh lagi bantuan orang tua 100%. Pernah nggak kita berterima kasih? Kita lupa berterima kasih kepada orang tua kita, sehingga kita pun harus lihat saat anak-anak kita lupa berterima kasih kepada kita. Jadi Bunda, tugas Bunda itu ayah dan Bunda. Memang seharusnya mendidik itu tugas orang ayah. Tugas orang ayah. Siapa yang harus ayah didik? Bunda dan anak-anak. Makanya kenapa
tadi yang muncul adalah seorang ayah. Tapi kan karena kita jadi orang tua itu ngerasa pilihan kita selama ini menikah pilihan kita, maka pasangan kita pun dengan gampangnya ngadidik mau urusan majikan. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai prinsip seperti tadi beli sebelah, milih rasanya seperti apa. Ada nggak budak-budak yang sebelum menikah misalnya itu ketemu dengan si A nih jodohnya ya, nanti kalau kita udah menikah yang nanti kita punya anaknya cukup 2 ya, terus nanti kita di rumah kalau pagi-pagi bangun tidur sholat berjamaah ke masjid, pulangnya kita ngaji. Habis itu nanti saya cuci piring, kamu nyapu, ngepel. Pernah nggak? Tidak. Padahal itu yang paling inti, yang paling penting. Karena apa? Karena kita ini aktris dan aktor, harus jelas ini. Peran kita harus jelas. Sehingga saat kita mendidik anak, jangan tertumpu pada satu orang. Kenapa? Sebenarnya kita sebagai bunda itu bahagia loh. Kita diistimewakan sama Allah. Tahu apa istimewa kita? Saat kita tidak taat sama Allah, yang pertama disalahkan siapa? Ayah kita. Terus kakak laki-laki kita, terus suami kita, terus anak laki-laki kita. Istimewa kan? Kita masuk neraka, kita bisa protes sama Allah. Ya Allah, saya nggak mau di sini karena suami saya tidak mendidik saya, karena bapak saya tidak mendidik saya, karena kakak saya tidak mendidik saya, dan anak saya tidak mengingatkan saya. Itu perempuan berbuat dosa dalam rumah tangganya, maka suami menanggung dosanya. Tapi saat suami bunda di luar berbuat dosa, bunda tidak terbawa. Enak kan? Enak banget. Udah sholat juga kita di korting ya, ada masak air. Kok bisa ya? Allah sangat memuliakan perempuan. Kenapa? Karena peran perempuan itu sangat besar dalam dunia pendidikan. Jadi salah kalau misalnya bunda datang ke hidayah ke sini ya, Bu Emma, saya mau ngedaftarin anak nih. Terus pas udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, anak kita belum bisa baca. Wah, masih al-hidayah ya, diajarna naon wae ieu budak can bisa baca. Apakah yang akan bertanggung jawab dari akhiratnya al-hidayah? Apakah emang? Bukan bunda, tapi siapa? Nah itu, ya. Kita nggak sadar selama ini. Kita merasa sudah cukup dengan membawa anak kita disekolahkan ke orang lain. Terus selesai. Tidak. Sekolah al-hidayah hanya membawa berapa? 20%. 80% itu dari siapa? Udah pintar nih, udah. Jadi saat 80% punya saya nih, punya bundanya, jadi pendidikan itu punya siapa? Orang tuanya.
Jadi saya selalu komunikasi ya, kalau saya saat ada orang tua mendaftarkan anaknya, jadi kalau di Al-Ikhlas atau di camp anak langit di RA itu ada orang tua mendaftarkan anaknya, itu harus ketemu dengan saya, tidak dengan gurunya. Jadi mereka menunggu waktu saya kapan ada di sekolah, karena saya pengen dua sekolah, jadi bolak-balik jaraknya jauh, jadi selalu tunggu. Jadi pas ketemu saya selalu tanya, alasan Bunda menyekolahkan anak Bunda dari saya apa? Saya harus tahu. Mereka orang tua itu pikirannya ke sekolah saya itu apa? Terus pasti gini, hampir semuanya pengen anak saya itu pintar baca Bu, pintar berhidup. Terus saya jawab gini, wah, Bunda salah yang bolehin diri saya. Kok gitu? Karena saya gak ngajarin baca dan berhitung. Di Al-Ikhlas sama di camp anak langit, saya tidak mengajari anak membaca dan berhitung. Terus belajarnya apa dong? Kan gitu pertanyaannya. Pelajaran di saya itu adalah pembiasaan yang baik. Jadi nggak baca dan hitung salah juga kan? Kenapa? Membaca itu baik nggak? Baik. Tapi ingat kalimatnya, pembiasaan. Namanya pembiasaan itu tidak dipaksa, tapi dibiasakan. Jadi di sekolah saya itu pakai mutabaah yaumiyah namanya. Jadi ada kegiatan anak sehari-hari terjadwal, itu dibawa ke rumah. Itu yang harus dijalani terus sama anak. Nah, kan terbiasa. Di situ di bukunya itu ada membaca halaman atau 10. Anaknya nggak mau. Anak-anak kan tidak selalu semua suka baca. Terus bagaimana? Disitulah peran guru. Jadi mama, sebelum mama memaksakan sesuatu kepada anak-anak, pahami dulu, anak-anak saya itu cenderungnya apa? Itu sebenarnya gak perlu dan kita gak butuh ahli psikologi, gak perlu tes psikologi, karena kita tahu. Tapi kita tidak pernah mau tahu karena kita mendidiknya tidak pakai akal. Kita mendidik anak-anak itu kebiasaan di luar pendidikan yang bagus itu anaknya bisa baca, bisa berhitung, itu patokannya. Anak saya nggak bisa baca, salah. Anaknya nggak bisa berhitung, salah. Padahal anaknya tidak suka. Coba perhatikan di rumah, ada anak yang kalau diajak bicara dia nggak menatap kita kan? Ada yang berarti dia anaknya lebih cenderung apa? Mendengar. Jangan dipaksain. Lalu mama dulunya Riosi kali. Mama sia-sia. Itu malah akan membuat anak itu luka, merasa tidak diterima. Banyak loh orang-orang yang gagal. Mereka pintar tapi gagal. Kenapa? Karena tidak dipahami oleh orang tua. Terus, maaf, jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kuahnya si itu mah sama kasih padahal maju muda kami. Si itu mah kesebisanya itu terdekat 10. Nah, mudah kami bisa. Ada yang begitu sih? Enggak ya, kayaknya di Konoha ya. Nah, jadi tolong Pak. Apalagi nih,
bagi mama-mama yang anaknya laki-laki, coba acungkan tangannya. Wah, semuanya cenderung laki-laki ya. Oh, mama ini harus super paham ya, kenapa anak laki-laki ya. Jadi jangan samakan anak laki-laki dengan perempuan. Misalnya anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Terus nah ada nasi dede, mah jalan nasi teteh, si teteh macam kelas 2 udah bisa, buku bahasa bisa, si dede mah. Aduh, mama, nih Al-Quran itu sudah menggambarkan semua karakter manusia. Kenapa? Karena Allah udah kasih tahu nih, kata Allah, ya manusia ya, so kamu berperan di dunia silahkan jadi apapun, tapi patokannya Al-Quran. Dalam Al-Quran balik anak perempuan berapa tahun? 9. Laki-laki 15. Maka mama jangan menyamakan yang 9 tahun dengan yang 15 tahun. Jaraknya berapa? Nah, anak kita yang perempuan SD juga sudah paham, sudah bisa dikajarin bantu-bantu, sudah bisa dinasehatin. Anak laki-laki kita nunggu nanti dia SMP, masuk SMA dia baru paham. Kenapa sekarang banyak laki-laki yang gagal ya, berumah tangga, udah cerai? Itu kan faktor utamanya siapa? Laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu kuamuna adalah bisa. Kita tahu kalau laki-laki itu diciptakan lebih kuat dari perempuan. Maka yang harus punya akal sehat siapa? Laki-laki. Tapi kenapa sekarang anak laki-laki banyak yang menyerah, banyak yang nggak bisa punya pekerjaan? Karena mereka sudah dihancurkan hidupnya dari semenjak kecil oleh siapa? Orang tua, Ma. Saya akan berbagi pengalaman anak saya. Mungkin ada yang sudah kenal sama anak saya. Saya punya anak 2. Yang pertama sekarang sudah kuliah semester akhir. Anak saya yang pertama itu bacanya cepat. Kenapa bacanya cepat? Karena waktu itu saya nggak terlalu sibuk, belum bekerja. Jadi pekerjaan saya waktu pertama menikah itu berjualan es, ya, marimas, seperti itu, jus. Jadi kan waktunya banyak di rumah. Jadi saya sering baca. Jadi anak itu sering lihat saya baca, gitu. Jadi dia mengikuti. Dia lebih cepat membaca. Hanya tidak suka matematika. Jadi pas kelas 6 MI di MI Bojonegoro waktu itu nilainya itu 4 matematika. Sampai saya dipanggil, ini Bu Zaki bagaimana ini? Faiz nilainya 4 matematika. Lah itu kan kemampuan anak saya, kata saya seperti itu. Dilesin dong? Enggak. Saya enggak akan memaksakan sesuatu yang tidak disukai oleh anak saya. Dia nggak suka matematika, nggak usah saya leskan. Hancur dia pikirannya. Oh nggak bisa Pak, kata saya. Terus ini gimana ya? Terserah sekolah. Mau ditulis 5, 4 di rapot ya itu urusan sekolah ya, bukan urusan saya. Ya kan? Terus saja kalau di rapot segitu berarti anaknya nggak lulus, yang nggak jadi masalah. Cuma saya pertanyakan kembali, yang nilainya jelek apa saja? Hanya matematika, yang lain bagus loh. Kenapa yang bagus yang lain nggak bisa bantu satu yang jelek itu? Saya sampai ngobrol begitu ke gurunya. Terus mereka diam. Yang paling bagus nilai apa? IPA katanya, PAI sama bahasa Indonesia. Ya misalnya kalau mau dikatrol ya, kan misalnya kalau guru itu harus dinaikkan ya foto pangkas aja dari situ masukin ke situ. Kalau mau kata saya. Tapi kalau misalnya memang
kalau merah satu itu gak lulus ya, kata saya begitu. Kan enggak juga sih. Ya kan karena matematika itu kan faktornya itu nilai paling kecil mungkin 45, enggak harus 7 kalau saat itu ya. Kalau sekarang kan ada patokan harus KKM katanya. Itu diatur-aturnya sama sekolah. Terus saya bertanya, Bapak manggil saya apa? Maksudnya biar anaknya dilesin, disuruh les gitu. Saya bilang enggak, biarin saja. Terus kita pulang di rumah langsung gini, saya ngomong ya, udah tahu Aa nggak suka berhitung. Sekarang Aa sukanya apa? Aa sukanya IPA dan sebagainya. Dia ngomong, ya udah. Sampai saya berlangganan televisi itu apa, National Geographic ya. Nah, jadi anak saya bebaskan menonton itu. Karena isinya tentang pengetahuan alam laut, gitu kan, pegunungan, binatang, seperti itu. Terus, kok saya bisa begitu kan? Kenapa? Karena saya suka baca itu. Saya dulu suka baca. Jadi saya nggak mau memperkosa jiwa anak saya. Saya dulu berprestasi Bu, tapi tidak lepas dari cubit dan gitu. Jadi pulang ngaji depan meja belajar itu udah capek di sekolah. Pulang sekolah harus ikut les kan, pulang les ngaji sampai bisa ya sampai bisa. Pulang ke rumah harus belajar lagi jam 9. Otak saya itu ngebut kalau dikatakan. Tapi protes nggak kita? Enggak. Terus solusinya setelah itu apa? Gak ada dari orang tua. Terus akibatnya apa buat kita? Trauma. Kita benci sama ibu kita. Kita benci sama bapak kita. Kenapa? Karena waktu bermain kita tuh hilang. Kita tuh sudah dipaksa dewasa belum pada waktunya. Sampai dulu saya kalau mau main itu rumah tuh nggak dikunci. Jadi kalau belum belajar belum ini nggak dibuka. Saya naik ke loteng, saya dulu ditaksikan sama nenek sama kakak. Jadi naik ke loteng, dari loteng tuh ke apa? Genting kayak ada pohon jambu, turun pohon jambu, pergilah main. Mereka kan mengira saya di kamar. Jadi apapun perlakuan kita itu akan memunculkan pemberontakan untuk anak kita. Kita jangan marah saat anak kita tidak mengikuti kemauan kita. Kenapa? Terus misalnya anak kita melawan di belakang kita. Kenapa? Karena kita terlalu memaksakan keinginan, bukan kebutuhan. Ada juga kan anak yang lebih senang menggambar, rumah penuh dengan gambar. Ada? Jangan sekali-kali ibu paksa dia membaca Bu. Anak itu gak suka membaca. Ya, ingat anak ibu yang pertama yang kedua itu walaupun sama jenis kelaminnya berbeda karakter. Anak saya yang pertama ini saya pindahkan ke pesantren jadi penghafal Al-Quran, kemudian SMP-nya juga ke pesantren, terus kabur ya, sering kabur. Pernah saya marahin? Enggak. Jadi kalau misalnya ditelepon dari pesantren itu, ini besoknya kalau di pesantren kan manggilnya Pak Umi ya, ini Umi maaf Faiznya kabur. Oh iya udah berapa hari? Udah 2 hari. Ya biarin dulu aja. Nanti pasti ada laporan keluarga yang lain. Tiba-tiba neneknya yang nelpon. Ada Faiz di sini. Terus iya biarin aja. Nah, dibiarin seminggu sama saya. Baru saya sama suami datang ke sana. Langsung gini. Seru enggak kaburnya? Saya sudah
wanti-wanti ke suami jangan marah, karena suami saya itu waktu itu mudah emosi, dia mudah marah, temperamen banget. Kenapa? Karena merasa, nah ini kesalahan dari orang tua. Suami saya merasa dia dulu dari orang yang tidak mampu untuk sekolah juga, dia sampai kerja. Nah saat sekarang ternyata punya pekerjaan yang layak, pengennya anak itu menghargai seperti ya itu jangan disamakan gitu kan, karena kondisi kita tidak seperti orang tua yang dulu gitu. Tapi kita juga jangan memanjakan, cuma itu aja. Saya nggak pernah memanjakan anak saya. Pas udah gitu saya tanyain kemana aja, naik bis berhenti di terminal, terus ngapain, tidur semalam di terminal, makannya dari mana, ada yang kasihan katanya jadi dikasih. Jadi saya ajak dia cerita tentang perjalanan dia. Terus apa yang membuat AA pulang ke rumah neneknya? Ternyata di luar itu nggak nyaman. Pas AA lagi tidur pernah ditendang katanya, suruh pergi dari situ karena laporan. Nah, jadi nanti kalau misalnya AA nggak betah ngomong. Jadi bunda sama ayah nggak maksain. Kan takutnya baru dimasukin ke pesantren kok udah pulang. Tapi kan udah mencoba kan? Iya. Ya udah. Kata saya. Tapi kan bayarnya mahal bunda. Loh, memangnya itu urusan apa? Saya bilang gitu. Iya, ayah cuma ngomong nanti ayah dimarahin sama bunda. Jadi ibu jangan sampai ya seperti itu ke anak-anak. Kamu udah disekolahin sama saya nih, yang sama mama itu udah mahal ini. Itu tugas kita. Anak nggak perlu tahu berapa uang yang sudah kita keluarkan. Itu neneknya sampai sering marah ke saya, seolah saya memanjakan anak. Tapi bukan, saya tidak memanjakan anak. Pas kesini SMA kan SMA pagi karena kabur dari Gontor. Dia kabur dari Gontor, itu yang ujiannya juga susah. Dia udah masuk yang lain mah gak bisa masuk, dia malah kabur. Dia takut dimarahin, saya gak marahin. Bunda saya Ais pengen kursus IGO mangga. Bayar berapa? 3 juta ya berapa? Bayar. Cuma berapa bulan bu buatnya? 3 bulan keluar langsung neneknya. Jangan sini mah, mau udah teh. Itu beneran mahal. Kan anak saya mampunya sampai 3 bulan. Ya udah. Terus ikut apa waktu itu boxer. Mangga didaftarkan beberapa bulan. Lo marah lagi neneknya. Kan segitu juga dia sudah mendapatkan pembelajaran. Dia dengan 4 bulan di boxer waktu itu langsung naik udah apanya sih? Sabunnya udah naik. Ya berarti kan bagi dia mungkin cukup segitu. Kenapa kita harus paksakan tuh? Kan kita nggak tahu kekuatan anak kita. Itu berbeda loh dengan kita, ya. Terus sekarang pas kuliah, karena saya bebas kan begitu, saya tidak tuntut apa-apa. Saya cuma menyampaikan ke anak saya pesan dari bunda sama ayah cuma satu yang yaitu jaga sholat sama ngaji. Selain itu, bagaimana kamu kuliah bu? Pas mau masuk kuliah harus jum saya karena ternyata dia udah daftar ke universitas di Jepang, itu udah diterima kita jum. Tapi ternyata waktu itu corona tidak bisa berangkat. Akhirnya dia masuk ke sastra Jepang di Unikom. Saya membiayai dia semester cuma 2 semester di UKT-nya
5 juta atau 6 juta. Selanjutnya kesini hanya 3 juta. Karena prestasinya bagus. Dia peneliti, bahkan yang lain mah KKN, ini mah tidak boleh KKN sama dekannya. Dia menggantikan dekannya mengajar tulisan kanji, tulisan Jepang. Karena muridnya yang paling berprestasi masalah itu anak saya. Dan saya nggak pernah tahu dia belajarnya dari mana. Pernah dia ikut debat jadi pembicara berbahasa Inggris. Tukang diajar di mana? Kemarin saja terakhir perwakilan nasional 10 anak dari berbagai universitas pidato bahasa Jepang di Jakarta. Terus saya tanya ya, jadi guru saya itu adalah anak saya. Saya nanya ke Faiz, kok prestasinya melesat gitu ya? Beda sama waktu SD, SMP, SMA. Aku bikin kepala itu kalau dipikirin pening. Apakah saya tidak waktu itu tidak kecewa? Tentulah keinginan saya sama mama sama, pengennya anaknya pintar, ada rankingnya dan sebagainya. Tapi saya mencoba berdamai. Kenapa? Karena saya yakin Allah menciptakan anak kita itu dengan kelebihan. Gak mungkin dia tidak memiliki kelebihan. Cuma saya nggak tahu nih kelebihannya ya. Jadi saya memberikan kebebasan anak itu bahagia. Kata dia, karena menyenangkan. Jadi otak dia tidak terbebani kata-kata keinginan ibu dan bapaknya. Gak harus juara, gitu kan? Gak harus. Jadi gak ada dari saya ke anak saya tuh, kamu harus A nilainya. Kamu jangan malu-maluin bunda. Sampai kan waktu di MI Bojong Jadi sampai gurunya bilang gini, kamu mah nih bujang kita pinter, dengan kamu mah bodoh. Malah saya marah gitu. Gurunya yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena berbeda. Saya dengan anak saya berbeda. Tolong jangan disamakan, itu melukai hati anak saya. Sampai anak saya waktu itu nangis, saya bukan anak bunda. Coba bayangkan. Ini yang mengandung, yang merasa sakitnya melahirkan, terus anaknya bilang bukan anak bunda. Sakit hati saya. Jadi tolong mak, jangan jadikan otak kita, prestasi kita patokan untuk membentuk anak. Dan jangan menitipkan segala keinginan mama kepada sekolah. Ini RA, Rodul apa artinya saja taman bermain. Namanya bermain itu bukan belajar. Jangan sampai kita membunuh otak anak kita dari kecil, apalagi anak laki. Jangan. Kemarin anak saya pulang ke sini membantuin kegiatan, Bu Emma juga tahu. Anak saya jarang bicara. Yang pertama itu cuma senyum, kalem. Terus usianya sudah 22, berarti sekarang mau 23 ya, depan 23. Belum punya pacar. Jadi kan takutnya karena tertekan gitu ya, karena saya, emang gak ada yang suka sama Akak? Jawabannya seperti apa coba? Ribet, nggak kejawab SMS, WA-nya aja sekali, perang dunia. Terus bukan dianya doang yang marah, sama gengnya. Jadi ya itu padahal saya membebaskan, tapi dia jarang main. Kalau kesini jarang main, kali dia kelilingnya ke sahabat-sahabat saya, karena ke Bu Emma, kesini kemana-mana. Dia tahu teman-teman bundanya itu di
didatangi, diajak ngobrol. Itu anak saya yang pertama. Anak saya yang kedua tidak bisa baca. Kelas 2 belum bisa baca. Saya dipanggil lagi sama gurunya. Ibu, ini anaknya kelainan. Sakit hati saya dibilang anak saya kelainan. Kelainan apa, Pak? Karena belum bisa baca. Terus saya cobain disleksia, tidak. Walaupun disleksia, anak itu tetap bisa baca. Hanya gurunya yang tidak terima. Kan kalau orang disleksia itu ada beberapa huruf yang tertukar-tukar posisinya. Kalau kita gurunya ideal, misalnya ini Budi, jadi B-nya jadi D, itu kita nggak terima. Tapi kan dia apa? Ini Budi, ini mah bukan Budi, gitu kan? Tunggu, tidak menerima. Kadang mamanya juga sama. Itu sampai sekarang ada kan kasusnya yang di Sanawiyah, sama anaknya disleksia, gak bisa baca, disalahin terus. Sampai kata Sanawiyahnya kok bisa dari SMI-nya, dari SD-nya lulus. Karena itu bukan kelainan bagi saya. Anak itu gak ada yang bodoh, gak ada yang punya kelainan. Semuanya istimewa. Jangan sekali-kali mama bilang, kamu nakal. Tidak ada yang nakal. Terus saya gak pernah membentak anak-anak. Rapat ya, lagi rapat ini misalnya. Anak-anaknya masuk, lagi di Alihah sama Ika, anak-anaknya ribut masuk. Kalau sama kita kan, ayah, jadi sama saya mau ngapain dulu sama mama, sok sampaikan dulu. Anak itu kalau belum ketemu sama mamanya dulu, dia masih akan mengganggu. Kan misalnya ada snack, dia bisa kok boleh sama mamanya, saya kasih jeda dulu 5 menit, silakan. Nanti anaknya di situ kan ada yang cuma menunjukkan. Anak itu suka pamer, mah. Jadi anak itu pengen menunjukkan ini mama aku, gitu loh. Jadi dia kan kalau jadi mama terus lihatin itu saya di depan kan saya gurunya gitu. Iya, itu mama kamu. Kalau sudah begitu dia udah pamer kan. Terus misalnya ingin menunjukkan mamanya itu baik. Tapi kita kan berseribunya beta. Kalau misalnya saya lagi rapat ya, kita ketika anaknya masuk, saya ngomong ke mamanya, gak boleh ada yang membentak, gak boleh ada yang mencubit, biarkan saja. Nanti saya tanya-tanya, ya anak yang masuk itu, misalnya mau apa sayang,